Penanganan kasus penganiayaan karyawan toko roti dinilai lamban oleh anggota DPR. Polisi dinilai tak tanggap atas aduan masyarakat meski saksi dan bukti sudah jelas. Komisi 3 DPR mencecar Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lili-Pali, karena dinilai lamban menangani kasus penganiayaan karyawan di Cakung oleh anak bos toko roti George Sugama Halim. Dilaporkan pada 18 Oktober 2024, pelaku baru ditangkap pada 16 Desember 2024 atau membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Kapolres Jaktim kembali dicecar oleh Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR dari Nasdem, pertanyakan polisi yang seolah-olah lakukan penangkapan karena viral di media sosial. Tersangka siapa namanya Sugama Halim ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan? Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam. Sudah kabur ke Sukabumi itu? Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dari penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Usai pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI, Kombes Pol Nicholas Ari Lili-Pali membantah penyidik mengusut kasus tersebut setelah kasus yang menyeret anak bos toko roti viral di media sosial. Sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami melakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini. Sementara terkait dugaan adanya gangguan jiwa pada tersangka yang diduga menyebabkan tindakan yang lambat terhadap pelaku, ada masukan dari Rikwanto yang juga purnawirawan polisi. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Fakta terungkap tersangka ternyata kerap mengamuk hingga melempar barang-barang. Timnet menghubungi psikolog klinis untuk menganalisa terkait dugaan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku. Itu ada beberapa dugaan kenapa bisa terjadi perilaku seperti itu. Salah satunya kalau yang muncul on my top of my mind itu adalah adanya gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian salah satunya antisocial personality disorder, di mana orang dengan antisosial ini mengalami hambatan dalam mengikuti norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, kemudian kurang empati dan emosi yang meledak-ledak. Jadi ketika ada trigger itu dia mengatasinya dengan rasa marah yang besar gitu. Jadi instead of mungkin menyelesaikan masalah dengan baik-baik, dia memunculkan dalam bentuk
luapan-luapan emosi yang tidak terkendali. Kasus penganiayaan ini terungkap setelah video penganiayaan ramai di media sosial. Pemukulan terjadi 17 Oktober lalu dan laporan ke polisi pada 18 Oktober 2024 lalu. Tapi proses penyelidikan dan penyidikan dianggap terlalu lama karena 2 bulan berjalan tak kunjung ada aksi dari pihak kepolisian. Setelah berita ini viral, pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.